Nah, buat para moms yang punya anak kecil namun sering terkena serangan asma, pasti kalian panik kan? Jadi wajib nonton video ini sampai habis ya. Kalian wajib tahu sebenarnya asma ini merupakan suatu reaksi alergi. Jadi kalian itu sebagai orang tua harus paham betul sebetulnya apa yang menjadi faktor pemicu. Biasanya yang paling banyak adalah katanya alergi dingin. Habis itu banyak debu atau yang namanya tungau-tungau. Nah, dari seberapa sering dan seberapa beratnya asma, baru kita sebagai seorang dokter itu bisa memberikan diagnosis. Tetapi pada garis besarnya adalah kalian tetap harus wajib yang namanya hidup sehat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian itu wajib tahu apa yang menjadi penyebab alergi. Yang ketiga, kalian harus menyediakan obat-obatan yang berhubungan dengan anti radang. Ya, jadi biasanya ada tuh yang orang tuanya nyediain Dexa, CTM, prednison, methylprednisolone. Jadi kalau misalnya kalian sering keluar masuk IGD pasti familiar dengan nama-nama tersebut. Nah, selain itu juga teman-teman, kalian juga bisa menambahkan yang namanya obat sesak nafas nih. Nah, biasanya kalau ini memang ada indikasi kalau misalnya suara nafasnya itu berbunyi. Nah, biasanya kalian bisa lihat dari cuping hidungnya yang kembang kempis. Itu asli, pasti kalian itu lagi sesak. Yang kedua adalah ada suara merintih. Biasanya kita identiknya ngomong seperti suara kucing ya. Nah, itu kalian bisa memasukkan biasanya salbutamol, ambroxol, tetapi tentunya harus konsultasi ya, karena biasanya untuk mendapatkan obat-obat ini harus sesuai dengan resep dokter. Kalau semua penanganan itu sudah mentok dan kalian nggak bisa, lebih baik kalian bawa langsung ke IGD. Nah, di IGD itu biasanya juga kita akan melakukan yang namanya proses penguapan. Nah, proses uap ini teman-teman nggak boleh ya kalau misalnya maskernya yang dipakai untuk tutup mulutnya tuh gonta-ganti. Jadi kalau misalnya kalian punya keluarga yang seperti ini, lebih baik kalian mempunyai cadangan atau bawa ke fasilitas kesehatan. Itu yang keempat, kalian juga bisa menanyakan kalau misalnya sewaktu-waktu seperti ini boleh nggak sih kita juga pakai yang namanya inhaler. Nah, inhaler itu kalian juga harus konsultasi karena tidak bisa dibeli secara bebas. Udah ya, jadi kira-kira sudah ada gambaran. Nah, jadi buat orang tua tidak usah panik ya, karena sudah tahu step by stepnya. Dan kalau misalnya kalian pengen menjaga imunnya si kecil ya, biasanya aku rekomendasi untuk kalian minum ini ya. Apabila kalian juga pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, kalian ketik di kolom komen ya, supaya bisa share dengan teman-teman ibu-ibu yang lainnya.